Hama penggerek batang adalah hal yang menakutkan jika menyerang parah seperti ini. Jika Anda melihat di video, tentunya yang terjadi adalah padi yang terkena beluk parah. Ini terjadi di wilayah kami dan sebagian mengalami gagal panen akibat daripada serangan penggerek batang padi. Serangan yang cukup luas membuat kerusakan yang cukup luas pula. Seperti kita ketahui bersama bahwa penggerek batang padi ini adalah musuh nomor satu untuk petani padi. Oleh karenanya, hama ini dapat berdampak mengalami kerugian besar jika serangannya parah. Kerugian yang terjadi akibat penggerek batang ini mulai dari 30% sampai dengan gagal panen atau busuk. Menurut pengamatan kami, sejak tanam yang bulan Februari akhir sampai yang tanam pertengahan Maret, rata-rata terkena serangan hama ini. Sejak awal tanam, rentang waktu tersebut berdatangan kaper yang cukup banyak, terutama di awal Maret sampai dengan bulan Maret akhir. Ditambah pula hujan di wilayah kami di awal puasa sampai dengan 10 hari, menjadikan hama kaper ini tidak tertangani karena kendala cuaca. Sehingga kaper dengan mudah meletakkan telur-telurnya. Anda bisa bayangkan bahwa telur penggerek batang, satu telurnya saja bisa menetaskan 60 sampai dengan ratusan bayi-bayi ulat. Jika kapernya banyak, bukan tidak mungkin ratusan bahkan ribuan telur bisa diletakkan yang kemudian bisa menetaskan ribuan ulat penggerek batang. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana pula solusinya. Faktor yang pertama yaitu populasi yang sedang banyak. Saat kaper-kaper berdatangan begitu banyaknya, maka penanganan penyemprotan sebaiknya dilakukan secara bersama-sama atau serentak. Fungsinya agar kaper dapat dibasmi secara bersamaan dengan tujuan mengamankan wilayah kita secara luas. Solusi lain dari penanganan kaper yaitu tidak terlambat saat melakukan tindakan penyemprotan. Ini berfungsi agar kaper tidak sempat meletakkan telur-telurnya. Anda bisa menggunakan insektisida yang kontak untuk penanganan hama kaper ini, seperti merek dagang Spontan, Abacel, Prepaton, Regen, Sidatan XR, Sipermetrin, Sadewa, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa penanganan kaper lebih mudah ketimbang sudah menjadi ulat. Kaper biasanya mudah mati saat terpapar racun kontak. Oleh karenanya, menginspeksi tanaman padi secara berkesinambungan perlu dilakukan agar kita tidak terlambat dalam mengatasinya. Faktor kedua menurut pengamatan kami adalah pola tanam yang tidak serentak. Seperti yang terlihat di video, pola tanam seperti ini membuat hama tidak jauh-jauh, karena hama akan terus berputar di lingkungan sekitar saja, sehingga penanganannya akan cukup sulit. Manfaat pola tanam serentak bisa memutus rantai perkembangbiakan hama, karena setelah panen biasanya lahan dikeringkan dan ini membuat perkembangbiakan menjadi terhambat karena tidak tersedianya air. Dan juga biasanya setelah panen ada jeda waktu tidak langsung tanam kembali. Situasi inilah yang bisa mengeliminasi kaper karena kaper akan mencari tempat lain yang cocok untuk berkembang biak. Dalam menanam padi diperlukan kekompakan, strategi, dan waktu yang tepat agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, karena dalam bertani padi tidak ada petani yang hebat, karena setiap musim mengalami masalah yang berbeda-beda dan satu hal, manusia hanya bisa berusaha dan tetap saja Allah yang menentukan segala rezeki kita. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya agar kami bisa memberikan informasi seputar dunia pertanian terutama pada tanaman padi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.